Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islami Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Rangkuman dan Pembahasan Penilaian Harian Pelajaran Agama Islam Kurikulum 2013 Kelas 3 SD Semester Ganjil, yang kali ini membahas topik hidup tenang dengan berperilaku terpuji, bertanggung jawab, rendah hati, dan peduli. Kalian juga dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Berperilaku terpuji atau bersikap yang baik akan mendatangkan kebaikan dari Allah. Berperilaku terpuji juga akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. 2. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. 3. Islam, agama kita, menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. 4. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. 5. Tanggung jawab kita kepada Allah antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. 6. Tanggung jawab terhadap diri kita sendiri antara lain dengan cara menjaga kesehatan dan giat atau rajin belajar. 7. Tanggung jawab kita terhadap orang tua dilaksanakan antara lain dengan cara berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun kepada orang tua. 8. Tanggung jawab kita terhadap lingkungan, antara lain contohnya menjaga kebersihan lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan alam sekitar. 9. Tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara antara lain kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan melestarikan seni dan budaya. 10. Manfaat sikap bertanggung jawab antara lain akan dapat dipercaya, dihormati, dihargai, dan disenangi oleh orang lain. Akan muncul sikap berani mengakui kesalahan yang dilakukan dan mau mengubahnya dengan tindakan yang lebih baik. Kita akan bertindak lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu. 11. Tawadhu artinya rendah hati atau tidak sombong atau tidak membanggakan diri. 12. Allah memerintahkan hambanya yaitu kita semua untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. 13. Orang yang tawadhu akan selalu bersikap tenang, sederhana, dan bersungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Perbuatan baik orang tawadhu tidak ingin diketahui oleh orang lain. 14. Contoh sikap tawadhu atau rendah hati antara lain: tidak sombong ketika memiliki uang yang banyak atau unggul dalam beberapa bidang atau juara kelas, menang lomba, punya barang baru, dan seterusnya. Dia menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan tidak membandingkannya dengan orang lain. Orang yang rendah hati akan lapang dada ketika menerima masukan dari orang lain. Orang yang rendah hati akan tetap mematuhi budaya antri. Orang yang rendah hati akan sabar saat dihina, direndahkan, dan dijelekkan orang lain. Orang yang rendah hati tetap menjalankan kewajiban yang harus dilaksanakan dan menerima kekalahan dan tidak malu untuk mengakuinya. 15. Manfaat sikap rendah hati antara lain akan disayang Allah dan mendapat pahala, akan dapat dipercaya, dihormati, dihargai, dan disenangi oleh orang lain, dan mudah mendapatkan banyak teman. 16. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan. 17. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar selalu peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. 18. Peduli berarti memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. 19. Contoh sikap peduli yaitu antara lain membantu kakek atau nenek menyeberang jalan, memberikan tempat duduk kepada ibu hamil atau orang tua ketika di angkutan umum, meminjamkan pensil atau pena atau pulpen kepada teman yang lupa membawa alat tulis,
memberikan bantuan kepada korban bencana alam, mengadakan bakti sosial ke panti asuhan, menolong teman yang jatuh atau terkena musibah, menjenguk teman yang sakit, mengantar teman yang sakit ke UKS, membantu teman yang kurang mengerti tentang materi pelajaran, membantu membereskan rumah, menegur dan menasehati secara baik-baik ketika teman berbuat salah, mengingatkan dan mengajak teman atau keluarga untuk beribadah tepat waktu, dan menghibur teman atau sahabat yang sedih. 20. Manfaat sikap peduli antara lain, memupuk rasa persaudaraan, mengurangi rasa dan sikap egois dalam diri kita, meningkatkan rasa kerukunan, meningkatkan persatuan dan kesatuan, dan dapat tercapainya suatu kesejahteraan. 21. Alasan kita harus peduli kepada orang lain yaitu antara lain, diperintahkan oleh Allah, menjadikan diri kita pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, dan menjadikan kita lebih peka, lebih simpati dan empati terhadap sesama. Sekarang, mari kita bahas contoh soal materi ini. 1. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di alam kubur dan di akhirat, di rumah dan di lingkungan, di dunia dan di akhirat. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. 2. Agama Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai ... oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan atau ganjaran, pertanggungjawaban, pahala atau dosa. Agama kita yaitu agama Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi seluruh umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Setiap orang Islam bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain dengan cara melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, melaksanakan pekerjaan sampai tuntas, menunaikan semua janji dan setiap amanah. Setiap orang Islam bertanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain dengan cara melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. 4. Setiap orang juga memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu antara lain menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, menjaga kesehatan dan giat belajar, menjaga dan melestarikan alam sekitar. Setiap orang juga memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu contohnya antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. 5. Menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan, diri sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga kebersihan lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan alam sekitar termasuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan. 6. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya disebut kewajiban, tanggung jawab, amanah. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya disebut bertanggung jawab. 7. Rendah hati atau tidak sombong atau tidak membanggakan diri disebut sabar, tawakal, tawadu. Rendah hati atau tidak sombong atau tidak membanggakan diri disebut tawadu.
8. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut, marah dan sakit hati jika dicemooh, tidak mau menerima pendapat orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. 9. Selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan disebut sikap peduli, toleransi, adaptasi. Selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan disebut sikap peduli. 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu saudaranya. Melihat saudaranya, menolong saudaranya, menasihati saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Teman-teman sahabat channel Islamic Hewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.